Pertama Aib masih tahu Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya. Dua-duanya. Wadidaw. Dede posisinya di mana? Sama di warung. Bareng di warung. Ya, cuman dia lagi fokus ke warung. Gitu. Jadi dia nggak begitu mengetahui. Setelah saya, Aib. Pulang aja. Pulang. Jadi Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Seperti apa sih pernyataan Kavi itu, benar atau bohong? Ya kalau saya mah emang iya Pak itu bohong. Itu bertolak belakang, sangat memang bertolak belakang sih. Jadi jangan dibilang dia itu bohong. Bohong dari mana dia? Dia udah Ya ini sampai tadi kan kita Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Juga ada, ya itu dia tuh bocah tidur si Abu. Si Abu. Tapi mangkok inhere always Inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan Cengkling. Ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya channelnya Radio Santuy. Digebrak papan catur udah selesai, nggak usah skenario-skenarioan segala maceman ya. Sekakmat ya. Bukan sekakmat lagi, Oh, digebrak. Udah nggak usah main-main drama-dramaan dah. Setelah beberapa hari kemarin, mungkin satu people juga yang mengawal bisa melihat sepertinya tim Kang Deddy seperti disudutkan gitu oleh beberapa oknum-oknum kreator TikTok ya. Semalam digebrak semua papan catur sama Kang Deddy dengan mendatangkan Dede saksi mahkota, salah satu saksi mahkota, di mana kita tahu dalam kasus ini ada 2 saksi mahkota, itu Dede dan Aib. Aib Iya. nggak mau datang, ya udah it's okay, ada Dede yang datang dan bongkar semuanya. Mantap, Bang. Terus juga diperkuat sama temennya Kavi. Jadi ada berbagai lini nih, Dede untuk nge-counter kesaksian Aib gitu ya. Temennya Kavi ya mungkin untuk meng-counter kesaksian Kavi, di mana temennya Kavi ini menyatakan bahwa ya Kavi itu deket kok, pernah nongkrong, ini foto-fotonya, ini buktinya gitu ya. Iya, emang dasar Bang, Kavi itu bohong kayaknya, benar. Semuanya gitu. Goks ini mah. Mantul Bang. Terima kasih juga buat Kang Ferry yang Oke, buat Kang Ferry, buat Pak Deddy juga. Aduh. Kalau ada Kang Ferry itu nggak ada yang mensuplai, mengamankan, dia berangkat pagi pulang malam nganterin saksi, nganterin keluarga korban segala macam. Wah, respect. Kita meluncur dulu. Ninyo, kita bedah pelan-pelan ya, bedah pelan-pelan beberapa momen yang akan kita highlight dari, ada 2 video sebenarnya sampai saat ini tuh yang udah diposting soal Dede sama Kang Deddy. Dari video pertama dulu yang semalam ini pecah banget. Starting dari menit 16 nih, memang mau bedah saat ditanya sama Kang Deddy. Dede tidak mengetahui ada tragedi tersebut, tapi kok bisa di BAP sebagai saksi di atas sumpah segala macam. Nah ini nih mulai titik balik penggebrakan meja catur ceki-ceki wow. Play. Kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah, itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu posisi di mana waktu? Posisi di rumah. Di rumah. Rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu. Yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Aib. Aib udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak tahu sama sekarang. Oke, ya. Nah ini sayangnya, kalau aja nomornya tahu, bisa Kang Deddy ke provider untuk di-track, dikorek tuh ya. Karena mungkin bisa ke korek tuh sebelum adanya upaya peneleponan ke Dede oleh Aib.
bisa di track tuh apa Aep pernah telepon sama orang-orang sebelumnya gitu guna-guna mendiskusikan ya skenarionya, tapi sayangnya nggak tahu gitu sampai di video kedua pun di make sure tahu enggak, ya tetap nggak tahu ya, sayangnya nggak inget sayangnya tuh. Soalnya udah lama bang, kemungkinan udah lama. Yang jelas waktu itu Aep punya nelpon. Teleponnya gimana? Dek anterin saya yuk ke polsek katanya. Mau ngapain Ep? Ya udah anterin aja katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam ya di luar sebelum masuk ke BAP di luar kan ada saya, Aep sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aep mau ngapain di sini? Oh, saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin di teleponnya malam. Malam, jam sekitar jam 7:30 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aep kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres? Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres? Iya, minta diantar dulu ke Polres. Oh, setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi apa kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Emang yang anjing tuh dari awal masih Aep. Kalau Dede, kalau yang aku tangkap ya dari keterangannya ya di awal dia kenapa bisa kecemplung? Karena justru yang aku tangkap ya Dede itu niat awalnya baik nganterin nih orang temen kerja gua perantau, nggak tahu jarak. Iya ada kemungkinan nggak tahu area nggak tahu daerah segala macam gitu ya, dianterin lah. Si Aep dasar blok udah dianterin, ya maksudnya lu aja gitu Web ngapain? Tapi ada kemungkinan tuh dia ada dendam bang. Kita dilihat pakai kacamata ke ya dia para 7 terpidana itu bang, jadinya dia aku yakin keluarga bikin kesaksian palsu kayak gitu bang. Pradi termasuk juga Kang Dedi pasti akan menghargai kejujuran dari Dede gitu dan akan menjadikan Dede ya ibaratnya kayak justice kolaborator, jadi tidak akan digugat atau dipermasalahkan sepertinya ya gitu. Tapi kan si Aep ngebahayain orang. Aduh, 8 tahun bang, bayangin. Bisa banget kalau misalnya dia ya udah dia aja sendiri gitu, nggak usah ngajak Dede bersaksi juga gitu. Lu aja sendiri. Iya. Lu tuh, siapa tuh? Kenapa harus Bang Dede dibawa-bawa ya? Oh iya, ditekankan lagi ya. Kalau nonton fullnya satu people bakal kalau yang digerebek itu bener si Aep dan salah satu temennya yang katanya anak pang itu. Kemarin siapa namanya? Beredar narasi bahwa yang digerebek tuh Aep sama Dede. Ternyata pada saat penggerebekan si Dede tidak masuk. Jadi yang digerebek adalah namanya siapa tadi gue lupa tuh. Iya, sama juga katanya kan memang Dede nggak nginep di situ. Dia tuh libur kayaknya bang. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Aep dan Pak Rudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep Pak, bukan saya Pak. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu Kak, kalau misalkan kenal sebelumnya ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep kan bercanda. Nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita sudah dengar penjelasan. Apakah si Aep ini cepu? Iya bisa dikatain kayak gitu sih bang, bisa dikatakan dia tuh cepu. Cepunya ya karena dia dendam aja tuh sama si 7 terpidana itu karena dia tuh digerebek bang. Kepolisian sangat-sangat tidak akurat sih Aep ini, sangat-sangat tidak profesional. Tolonglah Aep. Iya kayaknya nggak mungkin deh bang, karena anggapannya ini aja kali ya. Yang kebetulan kenal gitu kan dan memanfaatkan kedekatannya lah ibaratnya mah ya. Iya, atas sakit hatinya dia gitulah ya, karena kan udah tapi kok mau aja gitu ngeprosesin. Iya. Tuh yang aku bingung. Coba lanjut lagi. Lanjut. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah. Saya enggak pernah lihat. Hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya. Oke. Kemudian
Apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung pak, saya bingung. Saya bilang apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ. Cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan kamu bukan dapatkan poinnya. Bukan posisi tersangka. Cuman saya bingung, serba bingung. Saya takut, ada rasa takut ada. Kan saya kan istilahnya nggak ngerti hukum pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Tunggu, aku nangkep kenapa dia takut. Karena dia sebelumnya di depan sudah mendengarkan skenario briefingan tersebut. Dan di waktu itu bang, dia itu baru 22 tahun, udah nanggung di dalam, mau keluar takut, mau ngasih keterangan juga, gimana gitu ya? Ya, nggak tahu lah masing-masing orang itu bang. Kalau kita posisi dalam, kalau enggak lu nggak tutup mulut, lu kena juga. Nah itu dia tuh maksud gua bang. Kalau istilah bahasa Ko Alvin 5. Ya sama dikunci ya, benar dikunci. Teguh, Pram kan ya takut karena takut kan, jadi ngikut kan. Kalau Teguh sama Pram itu dia karena takut digos. Kalau ini benar-benar udah tahu ada perencanaan kesaksian loh. Main course-nya loh. Saksi mahkota mahkota, tolonglah. Udah bukan kunci lagi, mahkota. Bahaya dan takutnya beda ya Mang ya. Bobot bahaya dan takutnya beda. Lanjut lagi. Lanjut. Ya itu makanya pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan AF. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan pak. Setelah masuk ke ruangan di BAP pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong. Benar-benar di briefing ini ya. Melempar batu, bawa bambu, nah terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib kasih tahu pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya pak. Dua-duanya. Aduh. Ini sih ya, aku mikirnya gini nih. Kalau misalkan mau ngambil jalan kekeluargaan gitu ya, tidak ada ya mungkin dengan klarifikasi segala macam, akhirnya tidak ada yang di penjara gitu kan, ibaratnya dalam keluar gitu, ini yang bersalah gitu, ibaratnya dimaafkan oleh pihak keluarga ibaratnya ya. Tapi netizen aku yakin gak akan terima. Iya, gak bakal terima. Tapi tetep bang, gua kepengennya Aib sih sama Pak Rudiana tuh yang ngandang sih. Oleh Dede ini. Netizen semua pasti pengennya Pak Rudiana itu mereka udah berapa tahun? kena. Tahun loh, itu bukan waktu yang sebentar gitu kan. Ya walaupun aku yakin betul karena di-mention sama Kang Deddy juga, misalkan PK ini menang ya, Del bisa bebas, Kang Deddy bisa memastikan pihak keluarga tidak akan menuntut ganti rugi segala macam. Aku bisa pastikan, kata Kang Deddy gitu kan, saya bisa pastikan. Tapi amarah netizen, aduh pasti nggak akan ketahan. Lanjut lagi. Lanjut. Arahkan kamu, Aib dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui melihat ada anak-anak yang lewat, ada dilemparin pakai batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak pak, 100% saya benar. Itu kerasa banget emosinya karena capeknya ya, dalam satu sisi ada kayak aduh gue nemu titik terang nih gitu, udah ada penjelasan nih, satu sisi lagi ya perih gitu, ngerasain perihnya kan. Iya, terus juga kenapa baru sekarang gitu mungkin ya, karena kan nanti dijelasin. Oke, sabar. Kita lanjut dulu. Lanjut. Kamu berani nanti bersaksi di baris krim? Saya pak bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur. Tahu pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral ya saya pengen pak keluar media berkata jujur, cuman saya berpikir panjang pak, saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu tahu nggak bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa pak.
Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin keluarga saya juga ya ngerasa tersiksa Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau sudah ada ceritanya? Ditanya Pak. Ditanya gini? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Parudiana? Iya. Bukan Pak, ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya reserse kali. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse yang menangani tindak kasus Pina dan Eki. Nah kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di sini. Nah, saya nggak tahu Pak, soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya Pak. Bukan, waktu di BAP itu kan berarti anak-anak sudah ditahan. Iya sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah ditahan. Sudah ditahan Pak, anak-anak. Sudah ditahan ya. Dulu baru BAP saksi. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Jadi kamu mengikuti alur cerita yang sudah dibuat oleh Parudiana dan Aep. Iya. Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam ada 1 jam. 1,5 jam di BAP. Dari jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Dari rumah 6:30 jam 7 lah. Selesai ya jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 9. Depan ya? Masih gak nih? Selesai jam 9, setengah 9. Jam 9, setengah 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali kamu dikasih upah. Enggak dikasih upah apa-apa? Enggak. Sama sekali? Enggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aep juga Pak. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aep, kenapa sih Aep malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang pernah penjara seumur hidup karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Si Aep lu kalau dendam kan begini ya, yang bertiga kan lu dulu ya, ya kan, lu rantau nih ya ikutin aturan ibaratnya aturan setempat lah gitu. Terus kalau dendam mah mending ajak bayuan aja gitu di ring tinju sewain daripada kayak gini gitu Aep. Iya, aduh Aep, iya. Masalahnya tuh hukum loh, bermain dengan hukum dia tuh. Seumur hidup itu loh yang merindingnya tuh, tolonglah Aep. Berarti bener ya emang perkiraan netizen dan kita selama ini karena Betul. ya sakit hati gitu pasti. Nanti gitu kita kan. bener. juga ke videonya Aep saat diwawancarai Kang Dedi gitu ya. Di situ juga banyak ketidakjelasan dan di situ justru fakta yang bahwa Aep punya dendam itu Aep sendiri yang mengungkapkan di situ gitu. Di videonya Kang Dedi gitu. Biar si Aep mah anjir. Lanjut. Tahu Pak. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup? Tahu Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Karena sidang? saya takut Pak. Karena takutnya emang tidak tahu peristiwa itu Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran Pak, merasa terhantui. Merasa bersalah. Cuman bingung. Saya cuman bingung saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi Pak,
aduh saya kalau misalkan saya keluar saya bakal berhenti kerja, keluarga sama anak saya butuh makan, Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir, Pak. Setiap malam susah tidur, saya susah tidur, Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus, Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan, Pak. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya keluarga? Ya dari saya kan rundingan juga, Pak, dari pihak keluarga, Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Didi aja satu-satunya jalan. Soal nih ya, potong nih ya, nih buat yang kemarin beberapa hari belakangan tuh sempat ada konten kreator Kenapa, Mang? ngirin Kang Deddy. Ada juga yang komen ngapain sih ikut-ikutan gitu kan. Nih Kang Deddy muncul kan berapa kali dia tekenin di press release bareng Pradi, beritanya sebagai apa mendampingi, ya pendamping sosial aja, karena apa dia aku sampai nempel banget di kuping. Ini orang kecil kalau berurusan sama hukum, Bener, Mang. perkara dia nggak kerja, kalau dia nggak kerja dia nggak makan. Ini orang kecil nih nggak punya budget buat beracara. Bayangin kalau kagak muncul tuh, mau ke siapa nih? Gue kan keselnya nih dengan nambah parah nanti, Mang, kalau nggak muncul dia. Berkata jujur. Untung aja dia ada kesadaran diri. Dia ya dari tadi yang dia bilang ya, kalau dia nyemplung otomatis dia gak akan kerja. Bener. Tolonglah ya yang Untung dia muncul. Tolong. Juga kan di sini Kang Deddy hadir sebagai ya buat keamanan yang para saksi juga gitu kan, dikasih pengacara, dikasih mungkin nggak tahu kayak gimana lah gitulah. Ibaratnya nih income atau revenue atau pendapatan hariannya gitu ya, karena tidak ada pendapatan harian nih, karena kan harus ibaratnya sibuk sama masalah ini nih ya. Itu ibaratnya diganti, di take over, lu gua jamin gitu. Tapi lu bisa fokus gitu. Tolong lah, kemarin aku pusing banget sama si itu tuh ibu-ibu konten kreator yang tolong lah. Ini dari tadi kan setelah running keluarga sampai di mention Kang Deddy lah satu-satunya nih kemungkinan. Nggak ada tuh kan mention ke ibu itu deh, ke bapak yang itu deh, yang ini deh, nggak ada. Ya karena kan kalau yang lainnya mungkin cuma cuap-cuap doang, kalau yang secara apa namanya real. Oke, nanti gue akan bikinin ke part 2-nya. Soalnya ini durasinya udah terlalu panjang. Moga-moga sih PK Sakatatal itu bisa dikabulkan oleh pra-peradilan, dan 7 terpidana itu juga ikutan bebas, guys. Kita berdoa sama-sama, kita sama-sama netizen, kita sama-sama konten kreator, dari gua, dari Radio Santuy dan konten kreator lainnya, terus mencari fakta-fakta baru supaya kasus ini atau kejadian ini menjadi terang benderang. Oke guys, tolong beri dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Makasih banyak. Gue akan hadir di video selanjutnya untuk reaction yang selanjutnya. Terima kasih.